Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wal khair wasyarru bimasyiatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, faqad qala ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapapun orangnya yang kemudian keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu, maka orang tersebut berada dalam sabilillah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya lagi. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah wa sadaqa Rasuluhul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatid, para dewan guru Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur, diberikan kesehatan sehingga senantiasa bisa mengabdikan diri, memberikan pelajaran ilmu yang bermanfaat. Tidak lupa kepada seluruh santriwan santriwati Al-Baqiyatus Shalihat. Di awal tadi disebutkan hadis bahwa ketika kita keluar dari rumah dengan tujuan thalab ilmu, maka orang tersebut berada di dalam sabilillah, jihad fi sabilillah. Maka tidak perlu khawatir akan kondisi kita, keadaan kita, sekalipun seperti kemarin banyak dikatakan suasana situasi masih dalam kondisi pandemi. Tapi alhamdulillah saat ini sudah mulai berkurang, renggang lah. Yakinlah ketika apapun yang terjadi terhadap diri kita, ketika kita tujuannya memang thalab ilmi,
resiko apapun, resiko terburuk, umpamanya kita tidak ada umur, insya Allah kita dalam keadaan jihad fisabilillah, insya Allah surga jaminannya. Ya, termasuk orang tua kita. Orang tua kita secara otomatis, karena kita anak dengan orang tua itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Perbuatan-perbuatan bagus kita, perbuatan-perbuatan baik kita termasuk thalab ilmi, otomatis orang tua kita mendapatkan pahala jihad tersebut. Jihad bi amwalikum ini diantaranya adalah tugas daripada orang tua. Dengan mal, memberikan biaya, memberikan semangat, spirit, termasuk agnia ya, untuk kemajuan agama. Kemudian jihad juga bisa dengan bi anfusikum, dengan diri kita. Jihad dengan diri kita seperti kita, para santri, ya, para santri menuntut ilmu, mengkaji kajian-kajian ilmu agama. Maka karena itu Rasulullah menjamin semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah sehingga kita bisa berkumpul di majelis Al-Baqiyatus Shalihat dalam rangka pesantren kilat, gitu ya, pesantren kilat. Alhamdulillah juga pada malam hari ini di bulan Ramadan kita sudah memasuki hari yang ke-21 ya, 22. 21, 22? 21. Berarti kalau secara hitungan puasa kita sebentar lagi, kurang lebih antara 9 atau 8 hari lagi. Ya. Kemudian kita bersama-sama merayakan Idul Fitri. Kegiatan pesantren kilat sungguh luar biasa manfaatnya. Bagus, boleh dijadikan sebagai tradisi ke depan. Bahkan kalau bisa dijadikan budaya untuk Ponpes Al-Baqiyatus Shalihat, ada budaya ponpes pesantren kilat. Ya. Sesuatu yang bagus boleh kita pertahankan. Sesuatu yang bagus boleh kita pertahankan. Sebab Kangjeng Nabi juga dulu mempertahankan adat istiadat kebudayaan atau budaya yang sekira-kiranya adat tersebut bagus. Seperti dulu
ada seorang guru bernama Abu Musa al-Asy'ari. Beliau punya murid Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah keluarga Kangjeng Nabi. Masih kecil. Masih kecil. Ketika dia datang ke majelisnya Abu Musa al-Asy'ari, Ibni Abbas ini mencium tangan Abu Musa al-Asy'ari. Kaget. Karena beliau adalah keluarga Nabi, keluarga Rasulullah. Sehingga bertanya, kenapa mencium tangan? Dijawab, beginilah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika selesai belajar, selesai ngaji, pulang. Ketika pulang, naik onta. Begitu naik onta, karena masih kecil, dinaikin oleh Abu Musa al-Asy'ari. Dinaikin ke onta, kemudian tangannya dicium oleh Abu Musa al-Asy'ari. Lah bertanya juga, kenapa begitu? Saya kan masih kecil. Kenapa guru mencium tangan saya? Beginilah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Bang Syarif. Itu tradisi ketika hormat kepada guru, hormat kepada keluarga Kangjeng Nabi dilestarikan. Ya, budaya-budaya mencium tangan itu dilestarikan, bagus sampai sekarang. Kemudian ada kebiasaan-kebiasaan atau adat istiadat yang memang kurang bagus, diluruskan. Diluruskan. Seperti dulu orang Arab termasuk Kangjeng Nabi ketika memungut anak itu memakai bin dirinya, termasuk Rasulullah. Ini kejadian pada waktu sahabat Zaid bin Harithah, orang negro hitam dari Ethiopia, diculik. Begitu diculik dari Ethiopia sampai ke Madinah, jauh apaan? Waduh, dijual sama penculik, dijadikan budak. Kemudian ketika kita memasuki Ramadan di 10 hari terakhir, ada waktu yang luar biasa istimewa. Barangkali kita sudah tahu, karena orang terdahulu ketika dia beribadah, pahalanya biasa saja. Sekalipun umurnya panjang, 1000 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 800 tahun. Zaman dulu umur 200 tahun itu ketika meninggal dikatakan nih masih muda amat, begitu. Masih muda amat. Karena umurnya pada waktu itu kebanyakan lumrahnya, galibnya adalah 1000 sampai ada yang 1000 tahun. Inilah ya sesuatu yang menjadi iri zaman para pendahulu-pendahulu kepada umat Kangjeng Nabi, karena umat Kangjeng Nabi mah umurnya cuman paling banter umur galibnya 60, 63. Iya, kuat-kuatnya 70, 80 kayak udah doyok. Tapi ketika dia menghidupkan malam-malam Ramadan, khususnya di 10 akhir bulan Ramadan, ini luar biasa. Keunggulan-keunggulan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Kangjeng Nabi. Menurut sebagian ulama,
Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Termasuk Imam Syafi'i. Malah pendapatnya Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu adanya di 10 akhir bulan Ramadan di hari-hari ganjil. Ya, termasuk malam ini 21, 23, 25, 27, 29. Tapi ada beberapa ulama termasuk Imam Hanafi yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu tidak hanya terjadi pada bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan pun ada Lailatul Qadar. Artinya keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di nisfu Sya'ban, ya disebutkan menurut sebagian ulama Lailatul Qadar setiap bulannya ada. Termasuk di hari lahirnya Kangjeng Nabi ada Lailatul Qadar. Ya. Tapi yang lebih kuat adalah bulan Ramadan hanya terjadi pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar hanya terjadi pada bulan Ramadan, khususnya di tanggal-tanggal ganjil. Karena apa? Karena kata Allah, as-saumuli, puasa itu untukku. Untukku. Kata Allah, wa ana ajzi, dan saya yang akan membalas. Ya, Allah yang akan membalas. Wes, pokoknya mah kita mah puasa baik. Kita mah semua puasa saja. Masalah pahala tidak ada yang tahu. Allah yang akan membalas. Kalau di luar Ramadan, satu kebaikan dibalas 10, dilipat gandakan kemudian menjadi 700, tapi ketika Ramadan, Allah yang akan membalas. Ya. Ya puasanya mah Arab turu bae tah. Ya, sing maghrib, sing subuh, tekang dohor, turu bae. Arab turu sing subuh tekang asar. Sing penting mah puasa. Urusan ganjaran, urusan pahala, urusan balasan Allah sing akan membalas. Anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati rahimakumullah. Maka di antara keutamaan Lailatul Qadar disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, man ahya Lailatul Qadari qadha alfa hajatin. Siapa orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan banyak zikir, beribadah, baca Quran, ya dengan qiyamul lail, maka Allah akan berikan 1000 kebutuhan orang tersebut. Luar biasa. Kebutuhan apa saja, hajat apa saja Allah akan kabulkan. Termasuk wa in qaddara apa? Alaihi saqawatan hawwalahu sa'idan. Termasuk orang yang sudah ditetapkan menjadi orang yang cilaka, ketika dia mendapatkan Lailatul Qadar, maka akan dirubah orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala takdirnya menjadi orang yang bahagia. Allah punya hak. Ya, oleh karena itu kita hidupkan malam Lailatul Qadar dengan ya kita seperti kita laksanakan
tadi setelah Isya melaksanakan salat taraweh. Kemudian tadarus, baca salawat, zikir dan seterusnya. Itu termasuk ya menghidupkan Lailatul Qadar. Termasuk menghidupkan Lailatul Qadar. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu apa? Qiyamul Lail itu ibadah ya juntrung ibadah ning pangeran, ning Allah, tapi kita durung turu bengi. Arana qiyamul lail. Lamun wis turu arane tahajud. Ya. Kemudian barangkali tidak panjang lebar lah ya. Tidak panjang lebar siji memang tas pegel ya, taraweh. Kemudian wis bengi larut ya. Bukan anak sing arep jajan, soalnya lamun jajan awan maroli. Oleh jajan bengi. Ya. Sebab puasa iku intine adalah nahan nafsu, nahan sing halal-halal. Semua yang halal ditahan. Nggak boleh dimakan sekalipun halal. Hari nahan sing haram mah, kalau nahan yang haram memang haram, nggak puasa juga, nggak pak, memang nggak boleh. Ya. Nah, inilah hikmah puasa. Yakni kita bisa mengendalikan nafsu. Menghindari dari yang halal-halal. Baso halal, es halal, tapi lamun dipangan awan menjadi haram. Iya, siji dosa, keduane harus ganti puasa. Ya. Tapi pada endingnya, pada akhirnya, tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum takun, supaya kita iki takwa. Primen takwane? Takwane wattaku mastata'tum bae wis. Lamun ittaqullaha haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa, waduh. Iya, pada waktu ayat diturunakan ittaqullaha haqqa tuqati, iya, sebenar-benarnya takwa ning pangeran, laka sing wani metu saking rumah, nggak ada yang berani keluar rumah. Karena mau ke sawah takut, mau ke pasar takut dosa, takut berbuat salah, sehingga orang juntrung beribadah, salat, zikir, baca Quran sehari-harinya, nggak berani keluar rumah, takut berbuat salah, takut berbuat dosa, sehingga ayat ini dimansuh menjadi ittaqullaha mastata'tu. Sekemampuan kita sekemampuan kita. Umpamane kita mampu takwa ning Allah ya kelawan memperbanyak ibadah umpamane. Ibadah mampu ibadah salat bengi 10 rakaat. Mampu 8 rakaat, ora apa-apa, ora masalah. Atau 2 rakaat, ora apa-apa. Ya, semampu kita. Semampu kita. Jadi ittaqullaha haqqa tuqatih, pada waktu diturunaken niku wah lakasing wani metu saking wis ibadah bae juntrung. Sebab wedi salah, wedi berbuat dosa. Sehingga dimansuh menjadi ittaqullaha mastata'tum, sekemampuan kita takwane. Ya, karena memang kesempatan minum, makan, jajan ikut di malam hari bulan puasa mah. Ya. Karena awan manahan sekabeh sing halal gak ditahan. Ya. Baso halal. Iya. Es halal. Rabi
halal. Ya, Rabi halal, tapi roli awan mah. Karena nafsu kita harus dikendalikan. Saking yang halal-halal. Supaya aja rakus maksudnya Imam Qurtubi. Ya. Ya, tidak panjang lebar. Kita bagi menjadi 2 sesi saja ya. Sesi yang pertama ini ya, yang dapat saya sampaikan. Sesi yang kedua, barangkali kita beri kesempatan tanya jawab. Barangkali ada yang bertanya insya Allah. Ya, barangkali ada yang bertanya sebelum kita doa. Oleh karena itu, sebelum kita masuki sesi kedua, sesi tanya jawab, ya, kita akhiri saja. Akhiri saja, apa ini namanya? Mauidhah ya? Mauidhah lah, silakan. Mauidhah dalam rangka pesantren kilat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Seperti tadi yang saya sampaikan, kegiatan ini bagus, bermanfaat sekali. Maka ketika ini bermanfaat, jadikan satu kebiasaan, tradisi untuk Pondok Pesantren Al-Baqiyyatus Shalihat di tahun-tahun berikutnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita masuk sesi kedua, tanya jawab ya, silakan barangkali ada yang bertanya insyaallah. Mang Langit ya. Iya. Iya, bagus. Pertanyaan yang luar biasa. Iya. Lailatul Qadar sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sengaja. Karena kalau dikasih tahu, wah, iya. Nggak ada yang ibadah di hari-hari yang lain. Ibadahnya nanti nunggu malam Lailatul Qadar. Maka ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada alamat-alamat, tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Di antaranya menurut para ulama adalah suasana di malam hari tersebut, suasananya luar biasa enak, nyaman. Panas enggak panas banget kerasanya, dingin enggak dingin banget kerasanya. Seger be gitu. Ya, malam Lailatul Qadar dikasih alamat begitu doang sebagian ulama. Ya. Lantas bagaimana ketika orang tersebut kemudian betul-betul mendapatkan Lailatul Qadar, keutamaan Lailatul Qadar. Ini kita bisa lihat setelah bulan Ramadan. Ada peningkatan-peningkatan dari kebiasaan. Kalau kebiasaannya sholat sunnahnya 2 rakaat, dia naik menjadi 4 rakaat. Ya, ada hikmah tersendiri. Itu termasuk ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Kalau biasanya 1 minggu bangun malam 2 kali, ketika setelah Ramadan ada efek, ya, efek Lailatul Qadar meningkat menjadi ya 3 atau 4 malam. Ada peningkatan. Ya, ada peningkatan kita lihat setelah Ramadan. Ya, nanti kita akan merasakan sendiri. Oh iya, alhamdulillah, mudah-mudahan kan begitu. Ya, gitu. Ya, jawabannya begitu ya. Yang lain barangkali? Jadi suasana anyep,
enak dirasakan kene. Panas enggak terlalu panas kerasanya, adem dingin enggak terlalu dingin, enak deh gitu. Ya, itu ketika malam Lailatul Qadar diturunkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabat Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Syakirin hamdan na'im hadiyya fi ni'mahi kafi mazidah. Ya Maulana ya Ma'bud, lakal hamdu wa kasyukru wa lakal mulku wa lakal mannu wa lakal ridha. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jami'il ahwalil afat. Taqdi lana biha jami'al hajat. Wa tutahhiruna biha min jami' sayyi'at. Wa tarfa'una biha indaka ya Allah ala darajat. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika wa natasyaffa'u indaka bis salati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina fa innahu la yaqdi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.